Oma umur berapa? Umurnya 80 tahun. Oh, aku boleh tahu gak Oma pertama kali kesini tuh tahun berapa? Tahun 1 April 2023. Oh, udah 3 tahun, dikit lagi 3 tahun. Ya, dikit lagi 3 tahun ya. Di sini dari tahun berapa ya? 2019, Neng. Oke, dari 2019. Oma umurnya berapa? 78 tahun nanti bulan Mei. Oh, berarti udah lama ya Oma ya? Penghuni lama di sini? Saat yang ada di sini aku yang duluan. Oh, senior nih, senior. Berarti Oma membimbing teman-teman Oma di sini nih? Jangan gitu dong. Masa membimbing? Sama-sama kita. Usia mereka mungkin telah melewati banyak perjalanan. Puluhan tahun kehidupan telah mereka lalui. Pekerjaan, keluarga, anak-anak, dan berbagai cerita yang membentuk hidup mereka. Kini, mereka menjalani hari-hari yang berbeda. Hari-hari yang lebih tenang, hari-hari yang dijalani dengan ritme yang baru. Waktu saya kerja, pertama kali kerja, entah bagaimana kayak disuruh sama di atas bahwa nabung. Untuk apa tujuannya? Nah, itu juga dulu saya tidak tahu untuk apa tujuannya, Bang. Cuma yang penting nabung. Lama-lama sudah kerja, sudah hampir pensiun, pikirku ya udah uangnya untuk pensiun, untuk hidup di panti nanti. Sebelum di sini saya dari muda itu saya sebagai karyawan. Karyawan Jadi juga. saya bekerja terus sampai berkeluarga, sampai saya terakhir nggak kerja usia 70. Kebetulan saya tidak tinggal sama keluarga karena orang tua saya udah nggak ada. Ya, jadi saya waktu sekolah dulu tinggal di asrama. Aku sih keluarga kecil ya. Saya sama suamiku doang. Setiap lansia memiliki cerita yang berbeda. Ada yang datang ke panti karena tidak memiliki keluarga. Ada yang datang karena kondisi kesehatan yang tidak lagi memungkinkan untuk hidup sendiri. Namun apapun alasannya, mereka tetap membawa kenangan panjang dari kehidupan sebelumnya. Kenangan tentang rumah, tentang keluarga, tentang masa-masa yang pernah mereka jalani. Oh, sangat berarti bagi saya karena saya bisa tinggal di sini dengan aman dan nyaman. Kita diperhatikan satu persatu oleh yang mengawasi, yang mengasuh kita. Kita itu sih kita kayak keluarga aja ya. Jadi kita ngobrol, saling ini aja, guyon lah pokoknya apa aja. Jadi kayak Oma, jadi kayak ya sebagai anak juga, sebagai cucu ya, sebagai temen juga, gitu aja. Saya ini aja sih kita kebersamaan ya. Kita udah seneng ada kebersamaan sama Oma. Terus omanya terutama omanya sehat-sehat. Kita sih untuk anaknya Oma kita juga perhatian ya, mereka setidaknya dari awal Oma masuk juga kita sudah menganjurkan harus ya minimal sebulan sekali harus datang nengokin Oma biar Oma tidak merasa dibuang di sini. Jadi masih hubungan kita sama keluarga sama mungkin anak saudara yang lain jadi tetap terjalin. Hari-hari di panti tidak selalu sunyi. Di beberapa sudut ruangan, tawa seringkali terdengar dari permainan sederhana yang mereka mainkan bersama. Puzzle kecil yang disusun perlahan. Permainan balok yang dimainkan dengan penuh canda tawa. Hal-hal sederhana seperti inilah yang seringkali menghidupkan suasana. Di usia senja, kebahagiaan tidak lagi datang dari hal-hal besar. Kadang kebahagiaan hadir dari tawa kecil bersama teman.
Menurut saya sekarang pergeseran bahwa panti jompo itu seperti membuang orang tua sudah mulai bergeser nih ya. Kenapa? Karena terbukti sudah mulai banyak panti jompo atau LKS lanjut usia yang terdaftar yang justru memiliki fasilitas yang cukup luar biasa, mewah, berbayar gitu. Jadi mungkin bagi anak yang keterbatasan mengurus secara langsung bisa ke situ. Orang tua bisa merawat anak yang banyak, tapi ternyata ketika anak yang banyak ini nggak mampu dia merawat orang tua yang hanya satu gitu, tinggal ibunya, tinggal ayahnya. Menurut saya ada baiknya mungkin ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan untuk lansia yang jadi wadah tersendiri bagi para lansia ini untuk berkarya, tapi juga tetap memperhatikan kondisi fisik ataupun kesehatannya. Artinya kan tetap berdaya, berkarya, tapi juga tetap peduli dengan keadaan dirinya. Karena kan pasti lansia ada keterbatasan juga ya, dari segi mungkin kesehatan sudah beda dengan usia produktif lainnya. Ya, saya pikir rasanya mungkin yang baik adalah kita bisa membuka wadah seluas-luasnya untuk akses pemeriksaan kesehatan bagi lansia, dan mungkin ada edukasi bagi keluarga yang memiliki lansia sakit gitu di rumah. Ada edukasi ya nih, how to treat, misalnya saya punya kakek nenek yang stroke nih sudah lama, atau saya punya kakek nenek demensia, bagaimana sih saya bisa mendampinginya di keluarga. Saya pikir mungkin edukasi-edukasi seperti itu juga sudah penting, perlu dilakukan untuk masyarakat gitu. Ya semoga mereka juga ada perhatian dari orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau memang nggak ada yang memperhatikan, ya mungkin minta tolong ada panti jompo, ada yang bisa menampung mereka. Setidaknya seperti itu. Jadi tidak terlantar mereka di luar gitu aja. Namun tidak semua lansia memiliki tempat seperti ini. Di sudut-sudut kota, masih ada orang tua yang menjalani masa tuanya dengan penuh keterbatasan. Sebagian dari mereka bahkan harus tetap bekerja keras di usia senja, mengusap peluh di bawah terik matahari, berjuang demi mempertahankan kehidupan, tanpa perlindungan, tanpa teman, tanpa tempat pulang. Realita ini mengingatkan kita bahwa menjadi tua adalah perjalanan yang pasti terjadi. Namun tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalaninya dengan aman dan nyaman. Menua itu pasti, tapi merasa sendirian adalah pilihan yang tak perlu mereka ambil. Di sini, waktu tidak lagi dikejar oleh hiruk pikuk dunia. Mereka telah berdamai dengan masa lalu dan memilih panti jompo sebagai pelabuhan terakhir yang penuh warna. Kebahagiaan mereka sederhana, cukup merasa didengar, merasa dirawat, dan merasa berharga hingga akhir nanti. Karena pada akhirnya, setiap orang berhak menentukan di mana hati mereka merasa paling tenang untuk beristirahat. Di antara sejuknya udara Bogor, mereka menemukan kehangatan yang sebenarnya.